akan menampilkan video mengenai korupsi. Perkenalkan, nama aku Andini Dwika Apriliani dengan NIM 100. Saya Francisca Dia dengan NIM 90. Saya Sugila Sonal Putri Dali dengan NIM 084. Saya Salomita Rantania Sudayuna dengan NIM 086. Saya Ainaya dengan NIM 051. Saya Brigita Fiona Citra Dewi dengan NIM 069. Saksikan! Selamat menikmati videonya. Halo Kak, kenapa? Halo Mah, ini nilai ujianku tuh udah keluar, tapi nilainya jelek banget. Gimana dong? Oh gitu, aduh gimana nih ya? Ya udah kamu kasih mama nomor dosenmu aja ya kak. Tapi nanti jadi aman nggak nih nilainya? Aman, gampang itu mau urusan mama. Beneran ya Mah? Ya aman. Oke, makasih. Ya. Aku kirim nih. Halo? Halo Mah, gimana? Kalau kamu udah nilai kamu ya, kamu coba cek lagi nilainya udah benar atau belum. Oke, habis ini aku cek ya. Oke. Oke, makasih Mah. Video tadi menunjukkan pentingnya pendidikan karakter dan nilai-nilai kewarganegaraan yang harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Sebagai solusi, sang ibu seharusnya berperan sebagai contoh yang baik dengan menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam proses belajar. Ia bisa mengajak anaknya untuk bersama-sama mencari solusi yang lebih etis, seperti memperbaiki cara belajar, mencari bantuan dari teman atau tutor, dan mendiskusikan kesulitan yang dihadapi dengan dosen secara terbuka. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai kewarganegaraan seperti kejujuran, rasa hormat, dan kerja keras akan dipupuk. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya akan belajar untuk menghadapi kesulitan secara bertanggung jawab, tetapi juga akan menjadi warga negara yang berintegritas di masa depan. Kepakuan yuk guys. Ayo. Aku gak ada uangnya di bulan. Mintalah mama transfer. Aku udah minta lah. Masaan buat beli buku? Iya, uang buka aja minta 500.000. Lebihin banyak. Pas sekali. Jadi aku cek dulu ya. Pas hari mama. Menjaga kesadaran diri dalam menghadapi berbagai tantangan di era modern ini sangatlah penting. Pertama-tama, kita perlu memahami bahaya hedonisme. Gaya hidup yang berfokus pada pencarian kebahagiaan jangka pendek seringkali membawa kepada kepuasan yang tidak bertahan lama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang memberikan nilai jangka panjang, seperti pendidikan, pengembangan karakter, dan keterampilan yang akan berguna di masa depan. Selanjutnya, untuk mendukung kesadaran diri yang lebih baik, kita juga harus membangun kesadaran finansial. Pelajaran tentang cara mengelola uang dengan bijaksana, meskipun dalam skala kecil, sangatlah berharga. Menabung dan mengatur pengeluaran adalah langkah penting untuk menghindari jebakan konsumsi yang ditawarkan oleh tren di sekitar kita. Dengan pendekatan yang lebih bijak terhadap keuangan, kita dapat menghindari gaya hidup konsumtif yang merugikan. Tak kalah pentingnya, memilih lingkungan pergaulan yang positif juga berkontribusi terhadap kesadaran diri kita. Bergaul dengan teman-teman yang memiliki nilai serupa sangatlah dianjurkan. Pilihlah sahabat-sahabat yang mementingkan pendidikan, kesederhanaan, dan perkembangan diri daripada hanya memfokuskan perhatian pada pamer barang-barang mewah. Lingkungan sosial yang mendukung akan memberikan dorongan untuk terus berkembang dan menjaga fokus pada tujuan hidup yang lebih bermakna. Aduh mah nggak usah. Aku aja yang beli.
Yes. Oke mama. Padahal uang gue cuma 100.000. Manipulasi uang buku, SPP, atau dana pendidikan lainnya dapat terjadi karena ketidakterbukaan antara mahasiswa dengan orang tua. Peran orang tua dalam memantau anak sangatlah penting. Perlu adanya diskusi dan komunikasi secara terbuka mengenai keuangan dan penggunaan dana pendidikan. Beberapa anak mungkin mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan hal ini karena mendapatkan respon yang tidak baik, sehingga beberapa dari mereka memilih untuk melakukan manipulasi dana pendidikan daripada berbicara jujur. Dengan adanya keterbukaan serta ketegasan orang tua dalam menjelaskan konsekuensi dan risiko dalam memanipulasi dana, budaya integritas akan terbentuk dengan sendirinya, di mana kejujuran dan tanggung jawab dihargai dan dijadikan nilai utama. Orang tua juga harus memberikan contoh yang baik terhadap anaknya, seperti menabung, melibatkan mereka dalam keputusan yang berkaitan dengan dana pendidikan, sehingga anak akan lebih cenderung untuk meniru perilaku tersebut. Selain itu, beberapa orang tua mungkin tidak terlalu memerhatikan mengenai dana pendidikan yang diminta. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk kepercayaan orang tua terhadap anaknya. Namun, beberapa anak mengambil kesempatan untuk memanipulasi dana pendidikan. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran tentang etika sangatlah penting untuk dilakukan. Anak harus sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang anak dan pelajar. Memberikan edukasi yang mendalam mengenai pentingnya integritas, etika, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dapat berupa seminar, workshop, serta peran orang tua dalam mendidik anaknya. Kok mereka mau banget ya datangnya, kan kelas mau mulai. Oh iya, coba aku telepon ya. Coba. Halo Siska. Ya, halo. Kalian di mana? Ini udah mau kelas loh, udah mau mulai. Kita lagi di Pakuan nih. Ayolah sini, Bri. Hah? Lagi di Pakuan? Kita udah kelas loh, guys. Udahlah, bolos aja. Kita juga bolos kok, kita tadi titip absen. Iya. Emang boleh? Absen aja. Boleh. Apa kita Udah, ikut ya? kalian titip absen aja. Yaudah, kita tipsan aja. Oke, kita nyusul ya. Siapa di sana? Sama Sisil. Nah iya, ajak aja. Oke, kita nyusul ya. Tunggu kami ya. Ya. Oke, Tunggu bye. ya. Oke, tunggu. Oke, yuk Sil. Itu Dini. Oh iya. Din, sini deh. Kenapa? Kita boleh nggak tipsen? Hah? Tipsen? Iya. Kalian mau kemana? Kita ada urusan, mau buru-buru. Tipsen ya, aku Iya. Oke. Thank you ya. Untuk menghindari praktik titip absen yang merugikan, ada beberapa langkah efektif yang dapat kita terapkan. Pertama, sangat penting untuk mengatur jadwal setiap kegiatan dengan cermat dan mengurutkan berdasarkan skala prioritas. Dengan memiliki jadwal yang terstruktur, kita dapat melihat secara jelas waktu yang harus dialokasikan untuk belajar, interaksi sosial, dan kehadiran di kelas. Selain itu, mencari motivasi yang kuat untuk tetap datang ke kelas juga menjadi kunci. Ini bisa berasal dari cita-cita pribadi atau impian karir yang ingin dicapai, sehingga kehadiran di kelas terasa lebih berarti. Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang sambil membayangkan bagaimana pembelajaran yang kita dapatkan di kelas akan membantu mencapai tujuan tersebut untuk sangat membantu. Terakhir, bergabung dengan kelompok belajar atau bergaul dengan teman-teman yang lebih rajin dapat memberikan dampak positif yang besar. Lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang bersemangat dan termotivasi dapat menginspirasi kita untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap kehadiran di kelas. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, kita tidak hanya bisa memperkuat komitmen untuk datang ke kelas, tapi juga mencapai hasil belajar yang lebih baik secara keseluruhan.